Izin Bapak Ibu sekalian, mendapat daun si anak darah, di bawah sarang burung tempuah. Salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Dari Cikini ke Gondang Dia, mampir sebentar ke Kuningan. Izinkan saya menyapa semuanya, selamat pagi untuk para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik semua. Terima kasih telah bergabung di GB Talk Forstat Season 1 episode 3 dengan tema Perkembangan Pendidikan Indonesia Perspektif Sains Data. Perkenalkan, saya Naomi Debata Raja dari Universitas Tanjung Pura yang akan menjadi host dalam 1 jam ke depan. Kita akan bersama dengan Profesor Dr. Tony Toharudin MSc dari Universitas Padjadjaran. Dalam GB Talk, Bincang Guru Besar Forstat Indonesia. Indonesia satu arah, jalinan bersama semua. Pendidikan tinggi, statistika, tingkatkan sejahtera bangsa. Forstat Indonesia menciptakan statistisi cerdas kreatif, penuhi integritas melangkah bersama, majukan bidang statistika, membangun Indonesia. Forstat Indonesia satu arah, jalinan bersama semua. Pendidikan tinggi, statistika, tingkatkan sejahtera bangsa. Forstat Indonesia menciptakan statistisi cerdas kreatif, penuhi integritas melangkah bersama, majukan bidang statistika, membangun Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, semoga semuanya dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Di tengah kita telah hadir Profesor Dr. Tony Toharudin MSc. Prof, kumaha damang, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, di tengah-tengah kesibukannya telah berkenan untuk hadir pada GB Talk Forstat Season 1 episode 3 pada pagi hari ini. Ini sepertinya lagi di jalan ya, Prof, ya? Ya, betul. Kebetulan ada tugas nih di hari Sabtu. Oke, luar biasa, Prof. Seperti ke episode-episode selanjutnya, kegiatan ini kita gagas, kita lakukan supaya kita makin mengenal guru-guru besar kita di Forstat Indonesia ini. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah kenal, biar makin sayang gitu. Nah, kita mau kenalan lagi lebih dekat dengan Prof. Tony Toharudin ini. Mungkin Prof. Tony boleh, saya nyapanya dengan Prof. Tony saja ya, Prof, ya. Mungkin Ya, Tony bisa menceritakan sedikit asalnya dari mana, latar belakang pendidikannya dari mana kepada kita semua, biar kita sama-sama saling kenal lagi lebih dekat gitu. Silakan, Prof. ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya para peserta GB Talks. Hari ini saya Tony Toharudin dari Universitas Pajajaran, asal lahir di Tasikmalaya, ya, kira-kira 2 jam setengah lah dari Bandung. Saya di Tasikmalaya mungkin sampai SMA ya. Oke. Setelah itu baru ke tahun 89 baru ke Bandung untuk kuliah di Universitas Pajajaran di jurusan, dulu namanya jurusan Ah, jurusan Statistika FMIPA Unpad gitu, tahun 89 berarti sekitar tahun tiga puluh 89. empat tahun yang lalu ya, Prof ya. Waduh, Rantau udah dari Tasik udah ke tua juga ya. Bandung. Eh, Habis itu menamatkan S1-nya di Unpad ya, Prof ya. Ya, S1 saya di Unpad, lama sekali ke S2. S2 baru mulai 2004, tapi 2001 sudah ada short course yang tanpa gelar tuh di Belanda, di Nijmegen, untuk mengikuti eh, beberapa topik workshop Delta Scholarship waktu itu selama 8 bulan sebelum S2 2004 di kampusnya Ketua Porstat di Leuven Oke, kalau tahun 2004 sampai 2005. Jadi Ketua Porstat ke Leuven tuh kebetulan aja ya, karena dia ngelamarnya ke Leuven. Jadi sama kebetulan, jadi S2-nya di Leuven 2004 sampai 2005, karena di Belgia itu programnya 1 tahun. Kemudian 2007 lalu ke Belanda, di Groningen. Hmm, Jadi topiknya memang masih nyambung antara master degree dengan PhD degree. Karena promotor saya yang di Belgia masih memberikan data-data untuk kepentingan program S3. berarti dari S2 ke S3 itu waktunya langsung ya, Prof ya, kurang lebih ya. Ya, selisih 2 tahun ya, 2004, 2005, 2007 baru masuk ke S3. Oke. Eh, Kalau melihat perjalanannya nih, Prof, dari Tasik merantau ke Bandung, habis itu merantaunya jauh sekali ke Belgia, lanjut ke Belanda. Apakah kira-kira dari kecil nih memang cita-citanya ini memang Prof Tony ini ingin jadi dosen atau statistisi gitu? Bisa dibagikan ke kami nggak, Prof? Sebetulnya yang penting dulu bisa kuliah di negeri. Oke, berarti Kalau tujuan dari awal pengen kuliah di pengen universitas kuliah di negeri. negeri, kalau nggak negeri saya nggak bisa kuliah Oke. karena eh, tidak mampu untuk apa kuliah di swasta. Jadi kebetulan diterima. Saya sebetulnya daftarnya ke ITB matematik. Nah, Berarti tapi ya tujuannya memang matematika. ya waktu SMA itu memang senang matematik. Oke. Jadi selalu belajar dengan teman-teman SMA itu, ya matematiknya lebih kuat. Terus saya daftar ke S1 Matematik ITB, tapi gagal. Sehingga pada waktu itu terkenal ya, kalau di statistik Unpad itu hampir 90% pilihan kedua, jarang yang pilihan pertama. Hmm, Akhirnya saya di statistik Unpad. baik, Prof. Kalau lihat pencapaiannya nih, sekarang guru besar, sudah mencapai guru besar, apakah latar belakang Prof. Tony ini memang dari kalangan akademisi atau seperti apa, Prof? Enggak, bapak saya sebagai pedagang, ya pedagang juga pedagang kecil. Ibu saya tidak bekerja. Kemudian tapi orang tua saya mementingkan sekali pendidikan ya. Dengan pendidikan akan merubah segala sesuatunya gitulah ya. Oke. Kata Nelson Mandela kan gitu.
Eh, nah, jadi semuanya berpendidikan ya, kecuali mungkin yang anak kedua paling besar ya, karena dia membiayai sendiri sambil bekerja menjahit. Nah, itu nggak lulus, nggak beres kuliahnya karena mungkin biayanya karena di swasta nggak mampu. Tapi yang lainnya berpendidikan, tapi tidak dirancang untuk sebagai dosen gitu ya. Pokoknya kuliah ya, dapatkan pendidikan tertinggi gitu. Dan di antara saudara-saudara ya yang berpendidikan S2, S3 hanya saya. Oke, berarti jadi inspirasi bagi kita semua, walaupun keluarga bukan dari kalangan akademisi, tapi Prof. Tony bisa menjadi inspirasi, bisa mencapai puncak tertinggi jabatan di dosen, yaitu menjadi guru besar. Nah, berhubungan dengan guru besar ini, Prof, bisa diceritakan sama kami kapan persisnya SK ini turun gitu, dan kapan Prof. Tony dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Pajajaran? Ya, bulan Mei ya, SK-nya 1 Mei 2023. Oh, 1 Mei 2023. Ya, kemudian dikukuhkannya 27 September ya. Oh, 27 September, berarti baru September satu ya, kalau bulan ya lebih. September ya, 27 September. Satu hari setelah hari statistik. Iya, Prof. Tony ya. Jadi, eh, dan itu karena waktunya cukup lama ya dari SK pengukuhan. ke pengukuhan karena Unpad, Bu Rektornya saya mendengar terlalu sibuk waktunya sehingga pengukuhan dilakukan mulai bulan September. Dan sekarang masih berlangsung ya, setiap 2 minggu kalau nggak salah ada pengukuhan guru besar. Eh, Kalau boleh diceritakan menjadi eh, masukan ataupun eh, kepada kami gitu, apakah ada kendala, Prof, pada saat proses Oke. pengajuan Ya, guru besarnya? jadi mungkin saya bisa memberikan best practice ya. Dan Pak Yudi kebetulan Wadek satu juga mungkin mengetahuinya. Bahwa proses perjalanan pengurusan guru besar itu pada saat awal saya berpikir bahwa syarat khusus itu misalkan harus Q1, Q2 ya. Hmm. Tapi ternyata setelah melalui reviewer di Jakarta, tidak perlu Q1, Q2. Yang penting bereputasi dan bidangnya sesuai dengan latar belakang saya gitu. Jadi itu pelajaran pertama. Yang kedua juga ada pelajaran yang sifatnya non-teknis ya. Non-teknis, non-teknis dalam arti bahwa kualitas SDM di perguruan tinggi itu harus menjadi perhatian ya. Terutama dari sisi teknik misalnya. Dan menjadi kendala ketika ada satu proses di mana reviewer melakukan penilaian terhadap artikel-artikel yang kita usulkan. Rupanya linknya tidak bisa diklik ataupun tidak bisa nyambung dan lain-lain. Itu adalah salah satu hal yang sifatnya non-teknis. Kemudian juga pelajaran buat kita bahwa saya sekarang kebetulan di LLDikti ya. Jadi mengetahui betul bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh reviewer di apa namanya di internal masing-masing LLDikti, termasuk di kampus, bahwa penilaian secara bertahap di universitas itu menurut saya terlalu wasting time, walaupun memang arahnya kualitas, tetapi yang dinilai sebetulnya standarnya sudah jelas ya. Standar penilaian atau standar kualitas dari terutama dari riset itu sebetulnya sudah ada istilahnya apa ya, standar yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Jadi sebetulnya tidak usah terlalu lama. Kemudian juga di dalam sisi prosedur operasional standar yang dilakukan oleh penilaian reviewer juga sama. Mungkin Bapak Ibu bisa tahu ya, ketika sebuah artikel kita dinilai oleh reviewer di jurnal-jurnal internasional,
itu SOP-nya sangat jelas harus berapa lama. Kemudian kalau tidak diikuti oleh reviewer waktunya, dia akan lempar ke reviewer lain. Itu sebetulnya SOP yang standar. Nah, di perguruan tinggi biasanya SOP itu tidak berlangsung dengan baik. Oke. Sehingga jadi waktunya lama. Ya, jadi Waktunya lama, kemudian ya sangat merugikan dari seorang pengusul. Jadi barangkali hal-hal demikian menjadi satu perhatian. Saya sekarang di L2 Dikti melakukan reform terhadap SOP penilaian guru besar. Nah, sehingga tidak terlalu lama di sistem. Saya buat sistem yang cepat, yang tadinya panjang selama sekian hari, kemudian kita persempit dan reviewer kita banyak, karena reviewer kita adalah nasional. Sebetulnya bisa dilakukan. Nah, sehingga pengalaman dari saya ketika mengusulkan guru besar, seperti itu kendala-kendalanya, yang banyak bersifat non-teknis. iya. Walaupun syarat khusus juga dulu mengalami kendala. Ya. Karena syarat khususnya saya pakai MDPI. Oke. MDPI itu waktu itu sedang disoroti ya, tidak terlalu bagus sebagai syarat khusus. Dan reviewer memberikan jalan karena artikelnya agak banyak, sehingga memilih artikel-artikel yang pas dengan background. Dan diarahkan ketika audiensi, artikel syarat khususnya harusnya yang ini, bukan yang itu. Ya, jadi yang MDPI diganti dengan yang pas, ya. Walaupun artikel-artikel MDPI tetap ya menjadi penilaian, diberikan skor, tetapi mungkin skornya tidak terlalu tinggi. Jadi banyak sekali selain kendala yang dihadapi, tapi endingnya happy ending ya, Prof ya. Ya, dan Untuk happy endingnya ketika saya sudah melakukan audiensi dengan reviewer. oke, Prof. Karena saat itu salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan kenaikan atau usulan guru besar itu diberikan ruang, yaitu audiensi. Nah, nanti kita buat satu sesi khusus untuk memberikan tips-tips gitu. Apa saja sih untuk mengurangi kendala-kendala dalam pengajuan guru besar. Nah, tema hari ini perkembangan pendidikan Indonesia perspektif sains data. Dalam penelitian-penelitian Prof yang sudah dihasilkan, boleh diceritakan Prof apa saja penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Prof Tony selama ini gitu, terutama dalam mendukung pengajuan guru besar ini. Ya, sebetulnya artikel-artikel yang saya ajukan di pengusulan guru besar tidak banyak yang menyangkut tentang data pendidikan ya, tetapi lebih banyak ke aplikasi-aplikasi misalkan terkait dengan data BMKG, ya, kemudian data-data COVID-19 waktu itu. Jadi berkah sekali ketika ada COVID-19, banyak data yang bisa kita olah ya untuk dijadikan sebuah artikel, ataupun data-data lain yang berasal dari negara lain seperti Taiwan, ataupun data-data yang berasal dari data kesehatan ya, dengan kolaborasi dengan beberapa orang yang berbidang kesehatan. Nah, jadi untuk pendidikan, karena pada saat ini data pendidikan begitu besar volumenya, dan secara longitudinal data itu semakin variasinya semakin tinggi, kemudian volumenya semakin besar, ya, dan kecepatannya juga begitu cepat, begitu, sehingga perlu orang untuk memanfaatkan data ini untuk sebuah penelitian terkait dengan sains data. Ya, terkait dengan penelitian ini ya, Prof ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, Prof Tony ini selain mengajar di Universitas Pajajaran, juga sekarang mengemban amanah menjadi
Kepala LLL Dikti Wilayah 3 ya Prof ya. Jadi DKI Ya, Jakarta sejak 3 Agustus 2023. ya. Uh, Amanah ini pastinya tidak bisa dibilang tidak menyita waktu dan perhatian, apalagi ini di DKI Jakarta dengan Bandung itu kan pasti memakan waktu, jarak gitu ya Prof ya. Bisa dibagikan nggak ke kami tipsnya Prof? Apakah dalam melakukan penelitian Prof Tony ini sendirian atau mempunyai tim khusus untuk kolaborasi gitu? Jadi pekerjaan yang lain, yang amanah-amanah yang lain itu ternyata tidak apa namanya, tidak menjadi salah satu alasan utama gitu kalau untuk menuju guru besar ini gitu. Ya, jadi gini ya, apa namanya? Ketika saya menjadi kepala dikti secara regulasi, saya stop dulu totally dari Unpad ya. Oke. Eh, karena ini jabatan struktural. Jadi saya dengan Unpad tidak 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 boleh ngajar lagi karena tidak mungkin membagi dua waktu pekerjaan. Kemudian apalagi pengabdian juga. Nah, tetapi kalau riset karena kebetulan yang lama-lama belum selesai, saya masih ada sih beberapa topik terkait dengan riset yang dilakukan oleh mahasiswa ketika membuat skripsi dan sekarang tesis. Nah, itu masih berlangsung untuk submission ke jurnal-jurnal internasional dan dilakukan secara tim ya, teamwork. Dulu saya sebagai ketua KBK bidang time series dan sosiometrik di kampus itu. Jadi ada Pak Gugum, ada Bu Eca, ada siapa lagi, Ibu Restu, kemudian dari Korea ada Pak Rezi, ya, eh, ada Yong Zoli juga masih berhubungan untuk satu aktivitas riset. Kemudian dari apa namanya, kok lupa universitasnya dari Inggris itu, pembimbingnya Bu Resa, itu juga Arif ya, Pak Arif yang mungkin kalau ada Pak Anang di sini tahu orang lulusan IPB yang ada di Inggris. Itu sedang berlangsung waktu itu karena saya sebagai kopromotor, tetapi karena sekarang kopromotornya stop, sehingga digantikan oleh kopromotor lain, tetapi tetap masih berlangsung ya diskusi antara kami dengan mereka untuk melakukan sebuah riset. Jadi intinya ya sangat impossible kalau kita bekerja sendiri ya, pasti selalu melibatkan atau berkolaborasi dengan orang lain dalam bidang yang sama. Iya. Berarti walaupun sekarang mengemban jabatan struktural, tetapi penelitian tetap berjalan ya, Prof ya. Nah, kira-kira Prof dalam penelitian, walaupun penelitian ini tetap berjalan gitu, ada nggak hambatan gitu dalam melakukan penelitian-penelitian yang telah Prof sebutkan tadi? Kalau menurut saya consistently waktu untuk kita berdiskusi dengan tim ya. Jadi artinya harus ada kontinuitas waktu yang dijadikan sebagai komitmen kita untuk melakukan diskusi tentang riset itu. Itu harus dilakukan. Jadi harus ada waktu walaupun 1 jam, 2 jam untuk berdiskusi dengan tim ya sebelum melakukan publikasi, itu harus dilakukan. Ya, walaupun saya sekarang sangat padat sekali dengan aktivitas birokrasi, tetapi kalau ada waktu 1 jam atau 2 jam per minggu masih bisa kita lakukan. Dan sekarang juga saya mendorong dosen-dosen swasta di DKI itu untuk melakukan percepatan dari lektor kepala ke guru besar. Target kita tahun ini 50 guru besar, tapi ternyata sekarang sudah sekitar 80 guru besar di DKI Jakarta, sudah lewat ya dari target yang kita tetapkan. Dan itu didesain sedemikian rupa sehingga
Nanti mungkin ada pertanyaan itu ya, kita bahas lagi. Terima kasih. Baik, baik, Prof. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu perspektif sains data. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, Prof. Tony ini juga pada tahun 2018 sampai 2023 mengemban amanah, yaitu menjadi Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Prof. Tony bisa dibagikan ke kami, menurut Prof. Tony, bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia? Apakah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini dari sisi perspektif sains data? Oke, apa yang dilakukan oleh Mas Menteri sekarang, saya kira banyak dia lakukan transformasi pendidikan ya. Untuk pendidikan dasar menengah, salah satu kebijakan yang sudah implemented itu adalah asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, dulu asesmen nasional itu diukur oleh mungkin hanya ujian nasional ya. Tetapi kalau sekarang secara komprehensif, dia melakukan pengukuran terhadap berbagai aspek dari bidang pendidikan itu. Sehingga di asesmen nasional, ya, indikator-indikator yang muncul sangat banyak sekali. Dan pada saat itu saya salah satu bagian dari orang yang terlibat di dalam menyusun indikator itu. Dan saya arahkan kepada big data ya. Karena jumlah sekolah madrasah kita sekarang sudah 280.000. Kemudian asesmen nasional diukur terhadap populasi 280.000 sekian. Kemudian dikali berapa indikator, dikali berapa item, bisa dibayangkan datanya cukup begitu besar. Dan mungkin nanti bisa terlibat para dosen atau para peneliti untuk melihat data pendidikan itu. Dan itu adalah asesmen nasional, itu adalah real evaluasi pendidikan. Jadi kalau kita ingin mengimprove kualitas pendidikan dasar menengah, ya harus bisa mengkaji tentang data asesmen nasional itu. Dan saya yakin kementerian juga sekarang sudah membuka akses untuk menggunakan big data itu untuk kepentingan penelitian. Ya, yang saya tahu kalau kita ingin meminta data itu harus formal melalui institusi ya, meminta data kepada kementerian untuk kepentingan riset tentang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga sekarang ya namanya PDDikti itu menjadi sangat penting. Permen 53 keluar, salah satu bagiannya adalah data yang terintegrasi, yaitu PDDikti. Yeah. Jadi Permen 53 itu kan ada 4 bagian. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi framework-nya, kemudian bagian kedua adalah Standar Nasional Pendidikan yang diserahkan kepada perguruan tingginya. Ya, yang jelas itu adalah mungkin yang melampaui. Kemudian yang ketiga adalah penjaminan mutu dan akreditasi. Dan yang keempat adalah data. Jadi kementerian sudah memang concern sekarang terhadap data. Jadi yang menyangkut Permen 53 adalah data PDDikti. Ya, proses otomasi yang akan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dasarnya adalah data PDDikti. Ya, jadi sebetulnya Permen 53 itu untuk khusus bisnis proses akreditasi sebetulnya itu ngambil dari ide dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Dulu Pak Yudi terlibat tuh di dalam proses melakukan modeling otomasi. Tapi karena Pak Yudi jadi wadek, diserahkan ke yang statistik juga IPB, Anwar namanya. Nah, Pak Anwar juga meneruskan Pak Yudi untuk melakukan modeling terhadap otomasi. Nah, Permen 53 itu juga nanti arahnya adalah model otomasi. Jadi kalau kita lihat sekarang Ban PT ketika menilai prodi atau perguruan tinggi, itu ada proses otomasi yang dilakukan. Itu adalah datanya PDDikti. Dan data PDDikti itu bisa dibayangkan ada
berapa perguruan tinggi negeri, ada berapa perguruan tinggi swasta. Di DKI saja ada 270 perguruan tinggi swasta. Di Indonesia berapa? Nah, kali berapa itu datanya gimana? Datanya Ya, sangat besar. real big data ya, Prof ya. Ya, Prof, tahan sebentar. Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan pembicaraan ini setelah iklan yang satu ini. Bapak Ibu, ada link presensi di layar kita bersama, silakan mengisinya. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang akan bertanya, silakan bertanya lewat kolom chat. Nanti di akhir sesi kita akan langsung bertanya kepada Prof. Tony. Prof, kita lanjutkan, Prof, ya, ke sesi selanjutnya. Ini mungkin lebih ke pribadi atau keluarga. Menurut Prof. Tony, peran keluarga bagi pencapaian guru besar ini seperti apa? Boleh diceritakan ke kami, Prof? ya. Oke, kebetulan istri saya tidak bekerja ya sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak begitu banyak cabang apa namanya memikirkan tentang dirinya, artinya concern pada keluarga. Jadi dukungan istri, dukungan anak-anak itu menjadi penting untuk pencapaian ini. Ya, kadang-kadang untuk melakukan sebuah pekerjaan riset misalnya, itu apa namanya, kadang-kadang ada satu waktu yang tidak bisa kita hindari sehingga mengganggu kepentingan keluarga. Nah, itu karena kita memang berada pada situasi pekerjaan yang sifatnya pendidikan, dan itu sangat dimaklumi oleh keluarga. Jadi dukungan keluarga itu menjadi sangat penting ya untuk pencapaian kita ini. Ya. Anak ada berapa dong? Ada dua, saya Ada dua ya? dua, yang besar perempuan, sekarang lagi koas di Fakultas Oke. Kedokteran Unpad. Kemudian yang kecil baru semester 3 di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Jadi ada dua, Oh, yang kecil laki-laki. nggak ada penerus Nggak Prof. ada, Tony ya? saya juga nggak ngerti Pada takut jadi anak-anak kok statistik. kedokteran semua. Aduh, Iya, luar biasa. Eh, ini kan menjadi kepala LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta ya, Prof ya. Keluarga semuanya ada di Bandung berarti ya. ya Gimana bolak-balik. Sekarang ada boleh WUS cerita? loh, Oh, ada WUS. Mbak Naomi. Iya, Mbak Naomi harus coba Belum itu. pernah coba. Iya, mumpung masih promo, Pak Yudi adain acara di Bandung, sehingga bisa bisa pakai WUS. Oke. Hanya 30 menit dari Nah, Halim ke Padalarang. berarti Kemudian salah dari Pak, satu ya, sampel yang terdampak positif adanya keberadaan WUS ini ya, Prof ya. iya. Jadi Jadi membagi waktu. kalau pulang dari kantor ke rumahnya butuh waktu sekitar 50 menit. Oke, oke. Jadi ya dari Halim ke Padalarang 30 menit, Heeh. kemudian ke stasiun Bandung kira-kira 15 menit. Ya, kalau dijemput dari stasiun ke rumah ya hanya paling maksimal 10 menit. Jadi 55 menit lah. Oke. Berarti membantu sekali ya, Prof ya. Ya, Terkait ini sudah mencapai eh, puncak, bisa dikatakan puncak ya, jabatan tertinggi guru besar ini, dan ini merupakan eh, suatu titik yang kita semua berproses untuk ke sana gitu. Sekarang sudah di puncak di guru besar, ada nggak visi atau target yang masih ingin Prof. Tony raih gitu? ya sebetulnya pada saat saya menerima SK itu sudah banyak planning ya.
dengan tim yang di departemen waktu itu untuk membuka program S3, ya udah sangat antusias gitu untuk melakukan itu. Kemudian juga mengkader orang-orang yang ada di grup saya begitu, di KBK saya, ya karena kebetulan ada yang belum doktor, kemudian ada yang sudah doktor tapi belum lektor kepala. Itu sudah punya cita-cita untuk melakukan percepatan ya kepada tim atau anggota tim di departemen. Tapi setelah saya didorong oleh Bu Rektor, kemudian kementerian, saya pindah ke Dikti. Sehingga karena ini tugas negara juga, jadi saya sekarang konsentrasi di sini. Tetapi ini kan hanya sementara ya. Ya, jadi cita-cita saya juga kembali ke kampus untuk membangun kampus, terutama Departemen Statistika. Dan sudah banyak sih experience yang dilakukan di kepala LLDK ini. Jadi banyak juga PTS-PTS yang bagus, yang berkualitas, itu bisa menjadi best practice saya ketika kembali nanti ke kampus. Tadi kami tunggu ya, Prof ya, program doktoral statistika di Ya, sepertinya Universitas sudah Pajajaran. berlangsung, sudah Oke, dilakukan oleh tim, dan nggak tahu saya sampai mana karena ini PTNBH. Jadi PTNBH itu eh, mungkin eh, eh, mungkin Pak Yudi sudah lebih tahu ya bahwa PTNBH ini program studi itu hanya diputuskan oleh rektor, kemudian nanti ke atas hanya sebagai laporan saja. Beda dengan yang di saya ini. Kalau mendirikan program S3 harus banyak proses yang harus dilakukan. Jadi kami membawahi PTS yang melakukan pembukaan program studi, harus ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilalui. baik Prof. Prof, ada pesan khusus yang ingin Prof Tony bagikan kepada adik-adik mahasiswa di sini ya. Kan tadi mulai dari Tasikmalaya ke Unpad sampai menyeberang ke Eropa, agar termotivasi nantinya kita suatu saat menuju ke sana gitu. Terutama buat pesan khusus untuk dosen-dosen anggota Forum Pendidikan Tinggi Statistika ini. Oke, pertama untuk dosen ya, bahwa ini adalah bukan gelar ya. Kalau profesor itu bukan gelar, tapi dia jabatan akademik. Sebetulnya dosen itu targetnya hanya dua. Pertama, bahwa dosen itu harus berkualifikasi S3. Yang kedua, dosen itu harus punya jabatan akademik tertinggi, itu targetnya. Nah, jadi saya berharap semua dosen yang ada di forum ini maupun yang di luar, itu jangan lupakan kenaikan pangkat. Ya, Pak Yudi itu juga tuh. Pak Yudi jangan lupakan itu. Pak Yudi sibuk sekali di Wadek, Porstat, tapi mudah-mudahan keluar lektor kepalanya. Saya selalu cek juga yang Pak Yudi ini. Nggak tahu Pak Yudi sekarang udah ngajuin kembali atau tidak. Nah, jadi itu sangat penting buat institusi. Ya, akreditasi saja kan yang dinilai hanya lektor ke atas. Jadi lektor kepala, guru besar itu sangat luar biasa pentingnya. Jadi saya pesankan ke dosen itu harus berpendidikan S3 karena Anda komitmennya sudah jadi dosen, berarti harus berkualifikasi S3 dan jabatan akademiknya diurus sampai menuju jabatan akademik tertinggi. Untuk para mahasiswa, saya berpesan bahwa kalau di Sunda itu mun keyeng tang tupareng. Kalau kita berusaha pasti akan berhasil. Ya, apapun kondisinya, ya kita bisa. Apalagi sekarang banyak sekali kesempatan-kesempatan beasiswa dan lain-lain untuk proses pendidikan ini. Mungkin kalau dulu susah sekali, kalau sekarang banyak sekali. Jadi kalau yang penting para mahasiswa ini komit bahwa Anda harus berkualitas. Dan juga jangan lupa soft skill-nya ya. Soft skill dalam sisi bahasa, kemudian juga komunikasi dan lain itu sangat penting.
Dan MBKM sekarang menjadi salah satu alat untuk mempercepat eh, kualitas atau kompetensi para mahasiswa kita. Jadi MBKM ini kalau dipahami dengan jelas ya, dan kajian-kajian menunjukkan bahwa MBKM ini mempercepat proses menuju lapangan pekerjaan ya, yang dulunya mungkin akan lebih lama diterima ke dunia pekerjaan, tapi sekarang lebih cepat karena MBKM itu. Salah satu kajiannya seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal dari MBKM ini menjadi satu cara di dalam meningkatkan kompetensi para mahasiswa. Dan banyak sekali program-program yang menurut saya harus diikuti oleh para mahasiswa, termasuk MSIB itu juga sangat penting ya. Magang studi independen bersertifikat, dan itu dibiayai oleh APBN, itu juga sangat bagus untuk para mahasiswa. Demikian, Owe. Baik, Prof. Tony. Mun keyang tangku pereng ya tadi saya. Tangtup parang, Tangkep parang. perang. Berusaha maka berhasil. Itu dan dua tugas untuk dosen itu menjadi S3 dan mencapai puncak tertinggi ya Prof. Ya. Semoga kita semua Bapak Ibu dapat suatu saat dapat berada di titik tersebut juga. Kalau nanti Pak Yudi pada posisi saya, sepertinya Pak Yudi juga sama kondisinya. Oke. Ya, dia juga orang yang kerja keras, ya, tapi berkualitas sehingga dia sekarang dalam posisi ini. Sama juga lah. Baik, Prof. Banyak sekali yang kita dapatkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, terutama bagaimana pengajuan ke guru besar itu memang seperti orang-orang melihat, wah sudah profesor gitu. Padahal pasang surutnya untuk mencapai ke sana itu luar biasa gitu. Namun terima kasih Prof. Tony sudah berbagi kepada kami semuanya. Bapak, Ibu, atau teman-teman terkasih, apakah ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan? Saya barangkali, Bu Oh, Nomi. silakan Pak Yudi. Ya, Wah, Pak Tony, bosnya terima kasih nanya. nih pencerahannya nih. Luar biasa, tapi tadi saya tidak bisa, pengen sekali nyamber-nyamber, tetapi karena ini podcast maka menahan diri gitu. Ya, Pak Tony ini guru saya, Bu Nomi. Nah, ini Prof. Tony ya, ketika apa sih yang membedakan ketika menghadapi sekarang kan LL Dikti ya, LL Dikti itu, sehingga bisa melihat fenomena sebenarnya kampus-kampus itu punya masalah apa sih gitu yang belum disadari oleh kampusnya gitu. Itu satu. Karena view kan bisa membandingkan ketika berada di atas, maka kelihatan oh kampus ini begini, ini begini, kalau begini akan begitulah, kurang lebih begitu. Kesalahan umum yang ada di kampus itu apa sebenarnya gitu. Yang kedua, tipe orang seperti Prof. Tony ini kan jarang. Alhamdulillah di Forstat dulu punya Prof. Fauzi gitu kan ya. Berada di pucuk Ban PT gitu sebagai DE gitu ya. Nah, kita sekarang ada Prof. Tony di LL Dikti gitu ya. Sehingga punya power untuk punya kewenangan lah ya untuk mengajak untuk melakukan perubahan-perubahan besar gitu yang sifatnya masif seperti itu. Dan saya harapkan juga dengan Prof. Tony di LL Dikti itu nanti akan ada kampus-kampus swasta yang ada statistikanya, ada konsentrasinya bisa didorong juga untuk terus serta menjadi bagian dari Forstat gitu misalnya seperti itu. Nah, kan orang-orang seperti itu jarang nih ya, orang-orang seperti Prof. Fauzi, Prof. Tony gitu ya, yang bisa naik ke pucuk pimpinan. Dulu Prof. Hairil ya, Prof. Kan gitu kan ya, seperti itu. Nah, apa sih gimana sih sebenarnya hal penting yang harus kita lakukan sehingga bisa bukan untuk mencari jabatannya, tetapi supaya bisa memberikan peran besar ya, memberikan perubahan besar. Seperti saya ketika berada di Polsat, tiba-tiba terbersit gitu. Ini kalau para guru besar dikumpulkan dalam GB Talk gitu untuk lebih dekat, tiba-tiba bisa berjalan itu ketika kita
ada apa namanya kewenangan untuk membuat sebuah program gitu ya. Ternyata alhamdulillah tim-tim ini tim-tim Sri Kandi dari Bu Ramya, Bu Anin gitu, Bu Naomi gitu ya, Bu Arum tiba-tiba langsung jadi saja. Saya juga kaget, tidak pernah berpikir akan secepat ini dan sebaik ini gitu. Dan ini perkembangan cukup cukup cepat. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita memiliki apa namanya motivasi untuk mendapatkan posisi yang membuat bisa memiliki kewenangan besar untuk melakukan perubahan positif gitu Pak Tony. Itu dua hal yang ingin saya konfirmasikan yang saya penasaran juga. Hatur nuhun Prof Tony. Mangga. Teman. Oke, pertama bahwa ketika menjadi kepala LDIC, karena saya orang statistik, saya minta staf saya untuk mempresentasikan kondisi existing berdasarkan data empiriknya ya. Bagaimana kondisi PTS dilihat dari SDM-nya, ya, kemudian jabatan fungsionalnya, kemudian juga mahasiswanya seperti apa. Itu angka-angka yang saya lihat terlebih dahulu. Nah, ternyata dari sisi angka itu, kalau melihat sisi jabatan akademik, itu luar biasa harus kita reform di dalam cara meningkatkan percepatan atau melakukan percepatan terhadap kenaikan jabatan akademik. Dan saya sudah lakukan sekarang. Dan sistemnya yang sudah ada, saya lebih coba rubah untuk mempercepat proses itu. Dan tidak mengurangi kualitas penilaian daripada reviewer. Kemudian juga hal lain terkait dengan, karena kita juga punya target ya, Pak Yudi juga sama punya target IKU, saya juga punya target IKU. Ya, indikator kinerja utama yang ada di kita, salah satunya misalkan kerjasama yang dilakukan oleh PTS sekarang begitu sangat lambat, dan saya harus lakukan percepatan untuk kerjasama. Saya sudah lakukan dengan Korea, saya lakukan sebentar lagi dengan Manila, saya lakukan dengan Eropa, nanti tanggal 26 saya ke Eropa untuk membuat program MBKM Mandiri. Ya, jadi salah satu MBKM Mandiri itu adalah karena Delta Security di Den Haag itu perlu mahasiswa yang concern di dalam cyber security. Itu juga kita lakukan kerjasama, tanggal 26 saya ke sana. Kemudian juga dengan Manila, karena saya mulai ada Atikbud ya, Atikbud bekerja sama dengan Atikbud untuk melakukan kerjasama Universitas PTS dengan perguruan tinggi di sana. Nah, jadi Kepala Dikti ini rupanya sangat luar biasa untuk pengalaman praktis perguruan tinggi. Dan saya bisa melihat perguruan tinggi mana yang berkualitas, kemudian yang tidak berkualitas. Yang berkualitas, sisi berkualitasnya dalam sisi apa? Itu bisa melihat. Karena ini Jakarta, jadi Jakarta itu tidak seperti di LLDT yang lain ya. Kalau Jakarta itu luar biasa PTS-nya. Jadi ya, dari yang kecil sampai yang besar itu ada. Dan yang besar seperti apa bisa menjadi pengalaman buat saya nanti ke depan. Kemudian juga sejarahnya saya ke sini itu sebetulnya saya didorong oleh Bu Rektor itu ke kompetisi di Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan waktu itu. Nah, Direktur Belmawa itu syaratnya kepangkatannya 4B ya. Saya masih 4A. Jadi ketika itu ditolak oleh sistem, tetapi Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian, Pak Tony udah aja ikut ke yang L2 Dikti karena masih 4A. Nah, jadi saya bergeser lamaran itu ke L2 Dikti dan disetujui oleh rektor ya, karena saya punya atasan, jadi harus ada izin dari rektor. Kemudian rektor memberikan izin untuk ikut kompetisi di L2 Dikti. Nah, rupanya kalau kita punya keyakinan, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan yang terbaik. Jadi di LLDikti ini banyak. Kalau di Dir Melmawa mungkin hanya terbatas pada pembelajaran dan kemahasiswaan. Tapi kalau di LLDikti, Belmawanya dapat, Semuanya dapat ya kemudian Pak. SDM-nya juga dapat,
kemudian kelembagaannya juga dapat, ya, kemudian juga sisi pedediktinya juga dapat, ya, semuanya bisa dapat. Jadi ada hikmah di balik itu. Setelah di LLD itu saya bisa mengetahui berbagai hal terkait dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah, itu juga menjadi pengalaman praktis bagaimana menghadapi perguruan tinggi swasta yang bermasalah. Demikian Pak Yudi, ada yang belum tersentuh jawabannya? Sudah, yang kedua sudah sedikit sedikit tersentuh juga terkait dengan gimana sih tadi supaya kita bisa mendapatkan sebuah posisi di mana kita bisa berkontribusi positif lebih besar, lebih berdampak besar. Saya kira tadi sudah ada tahapan yang dilakukan informasi yang sudah disampaikan Pak Prof. Tony gitu ya. Ya, dan Nuhun, nuhun. mungkin para dosen juga harus mencoba ya ketika melakukan kompetisi, ya, cukup luar biasa itu prosesnya. Dan kementerian Ya. sekarang lebih objektif di dalam melakukan proses seleksi jabatannya. Dan di dalamnya itu berbagai proses dilakukan dari sisi tes assessment, kita harus mampu, dari sisi tes interview juga harus mampu. Dan biasanya pesaing-pesaing kita juga pesaing-pesaing yang tidak ringan. Eh, Mungkin harus mencoba untuk pengalaman. Berusaha dulu baru berhasil ya, Prof Ya, ya. Nah, satu pertanyaan Prof mungkin bisa dijawab karena waktu sudah semakin dekat. Ada pertanyaan dari Bu Arum dari UII. Prof Tony, saya mereferensi satu paper tentang metode Profet, metode yang cukup baru. Di paper tersebut, Prof Tony bekerja sama dengan penulis asing. Bisa dibagikan tips bagaimana mendapatkan mitra asing? oke. Sebetulnya tidak terlalu sulit ya untuk berkomunikasi dengan expert. Artinya kalau kita bidangnya sama dan fokus kita istilahnya sama-sama ingin belajar tentang metode itu akan mudah dilakukan. Jadi jangan ragu, jangan segan untuk melakukan komunikasi dengan eh, orang yang sama bidangnya dengan kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi mungkin salah satu cara untuk bisa terkoneksi dengan luar itu juga harus ada perantara ya. Artinya ketika saya dengan Korea itu pertamanya dengan Eropa ya. Dengan Eropa karena ada kaitan dengan GLM, General Linear Model, akhirnya bisa ke Korea begitu karena Yong Joli selalu menulis tentang GLM. Kemudian ketika itu saya merekomendasikan kolega saya Rezi namanya. Rezi mungkin sudah pada dikenal ya. Rezi itu masuk postdoc-nya di Seoul National University, itu atas rekomendasi saya. Dan dia masuk ke SNU terlebih dahulu. Ya, bekerja sama dengan Yong Joli untuk postdoc. Kemudian dia juga akhirnya postdoc-nya berlanjut dengan profesor yang lainnya di Korea. Nah, saya mulai menjalin komunikasi juga dengan promotornya dia waktu di universitas di luar SNU. Dan salah satu penjembatan antara universitas di Korea itu namanya NOH. NOH itu mahasiswa S3-nya Yong Joli. Ya, yang sekarang berada di Busan University itu juga jadi kaitan-kaitan itu. Dan saya pernah melakukan training in-house training di Korea di Seoul itu dengan Yong Joli dan Noh. Jadi seperti itulah apa namanya kaitan-kaitan kolaborasi di awal. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk melakukan komunikasi. Apalagi ada perantara untuk masuk ke orang tersebut begitu. Itu akan lebih mudah. Yang penting menurut saya adalah mungkin semua orang juga berpendapat sama ya, bahwa concern bidang ilmu yang kita geluti itu adalah ilmu yang memang banyak hal-hal kebaruan sehingga mengundang orang untuk terlibat di dalamnya.
Jadi bisa mereka yang membuat kebaruan, bisa kita yang membuat kebaruan sehingga saling tertarik untuk bekerja sama. Kuncinya jangan ragu untuk berkomunikasi di awal ya, Prof ya. Ya, Ya. ya. Dan jangan lupa juga maintain ya. Maintain setelah Bapak Ibu lulus S3 di luar negeri, itu eh, jangan langsung dilupakan orang-orang yang berperan di dalam program S3 itu ya. Seperti saya sangat apresiasi sama Pak Yudi ya, dengan hibah-hibahnya dari Belgia itu karena beliau sangat apa namanya eh, sangat luar biasa untuk menjalin silaturahmi dengan mereka, dan catatannya adalah kualitas ya, bahwa kualitas kita masih bisa dipercaya oleh mereka, dan itu adalah salah satu maintain kita dengan mereka ya, sehingga mendapatkan hibah. Kalau saya belum pernah tuh seperti itu. Jadi sekali lagi yang lulus-lulus S3 di luar negeri, jangan lupakan orang-orang yang berperan di dalam proses pendidikan di S3 itu. Dan saya yakin promotor-promotor yang ada itu dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi institusi. Kalau sekarang mungkin selain Pak Yudi, di kita ada Pak Mindra ya. Pak Mindra juga sama, selalu melakukan riset lanjutan setelah lulus S3. Barangkali di tempat lain juga sama. Mungkin Naomi juga sama ya, dengan Prancis atau apa. Iya, Prof. Ya. Terima kasih Prof atas sharingnya. Waktu jua yang membatasi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Prof Tony atas waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Ini masih di jalan ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof. Ya, Kami sama-sama. dari Forstat ada sedikit bingkisan ucapan terima kasih, boleh ditampilkan Bu Ramya. Oh, terima Silakan kasih. Ketua Forstat Pak Yudi menyerahkan secara simbolis. Baik, terima kasih Bu Naomi, moderator yang luar biasa nih untuk podcastnya. Ya, Prof. Tony Toharudin, kami atas nama Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia, Forstat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini. Sebenarnya 1 jam sangat tidak cukup ya, sangat dalam istilahnya itu mundel gitu ya, mundel. Baru mundur. Banyak nasihat ya, banyak nasihat yang bisa kami terima di sini, dan saya kira ini memberikan motivasi kuat nih terhadap beberapa hal. Tadi 2 pesan bahwa kewajiban itu adalah S3. S3 dan juga profesor ya, guru besar. Itu persis yang disampaikan sesepuh Unpad juga, Prof Ganjar, Prof Tony ya. 2 hal itu yang memang diwanti-wanti juga, ternyata sama nih, satu irama, satu frekuensi gitu ya. Ya, yang kedua ini Prof Tani suatu sosok yang visioner setahu saya gitu ya, sehingga selalu memiliki target-target, dan setelah mendapatkan target itu bisa memberikan peran besar ya, kontribusi positif yang sangat sangat besar. Begitu juga kami berharap nih di Forstat ada sosok-sosok Prof Tony lainnya ya yang bisa berkiprah. Saya sangat berharap tidak berhenti di LL Dikti tapi naik terus ke atas, karena kita butuh perwakilan sosok-sosok yang bisa mewakili kami gitu ya, sehingga suara-suara kami setidaknya bisa langsung tersampaikan gitu Prof Tony ya. Itu barangkali, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Tadi Prof Budi Nurani hadir, Prof Tony. Oh, Di tengah Prof Budi sekarang tadi salam buat semuanya. Kemudian Pak Tarno saya lihat juga hadir ya. Tadi Pak Reji disebut-sebut sebagai mahasiswanya Pak Oh Tarno ya, Pak di Tarno sini. ya. Ya, Undip. sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran dari para partisipan untuk saat ini. Jibitok ini termasuk kehadiran yang paling banyak nih, di atas 50 untuk saat ini. Dan mudah-mudahan Jibitok semakin besar juga nanti, semakin memberikan kontribusi besar terhadap para anggota Forsat. Demikian barangkali, sekali terima kasih Prof Tony. Selamat beraktivitas, Sama, saya tahu Pak, nih sibuk Om hari Yudi. ini. Makasih Om Nuhun Yudi. pisan Kang. Nuhun. Kami Ya. Terima kasih Pak Yudi selaku Ketua Forstat. Bapak Ibu, waktu juga yang akan memisahkan kita. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya izin menutupnya dengan pantun kembali. Jelang petang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian acara kita, semoga bisa memberikan manfaat. Oh, mantap.
Terima kasih Cakep Bapak Ibu ya. sekalian. Sekian GB Talk Forsat Season 1 episode 3 hari ini. Sampai jumpa di GB Talk episode selanjutnya 2 minggu dari sekarang. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.